rendah, lebih lemah dibanding dirinya. Jadi kalau anak membeli ibu bisa dan ada, tapi sedikit kasusnya. Yang paling banyak ibu membeli anak. Jadi kakak kelas membeli adik paling banyak kejadian ketimbang adik kelas membeli kakak. Kecuali kalau adik kelas ini badannya besar banget, dia lebih kekar itu dibanding dengan kakak kelasnya, di mana kakak kelasnya takut terhadap dirinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini akhirnya kita lihat pelaku ini kenapa dia membuli, karena dia juga korban bullying dari ibunya. Sekarang kita lihat kenapa ibunya tega membuli anaknya. Oh ternyata dibully bapaknya, dibully suaminya. Jadi suaminya ini sering ngata-ngatain dia, suaminya sering marah-marah kepada dia, suaminya sering memberikan hal yang tidak menyenangkan pada dirinya, sehingga istrinya tertekan. Setiap kali berinteraksi dengan suaminya tertekan, dia gak nyaman. Suasana ketertekanan itu dia nggak bisa ekspresikan leluasa kepada suaminya. Jangan-jangan malah suamiku tambah marah. Kalau aku nanti berespon begini, jangan-jangan suamiku nanti malah ngamuk segala macam. Akhirnya diamnya itu menyimpan ketidaknyamanan. Akhirnya bullying itu dilakukan pada anaknya, marah-marah kepada anaknya. Dan itulah everything that happens to you happens to me. Suami itu pengalaman itu dari mana? Coba nanti dilihat dia dapat dari mana, selalu begitu. Jadi si suami ini mungkin dari atasannya, mungkin dari lingkungannya, mungkin dari teman-temannya. Dia mesti juga ada dari yang lainnya. Mungkin dari orang tuanya, mungkin dari mertuanya. Karena dia diperlakukan dengan tidak baik oleh orang tuanya, atau oleh mertuanya, atau oleh lingkungannya, atau oleh atasannya, atau oleh teman-teman kerjanya. Maka kemudian dia mengekspresikan itu kepada istrinya dulu secara tidak sadar. Sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya bertumpuk-tumpuk dari pelakon-pelakon orang itu, akhirnya dia butuh mengeluarkan, mengekspresikan. Nah kepada siapa dia mengekspresikan? Kepada pihak yang dia bisa melakukannya. Mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin bawahannya gitu. Nah jadi teori sistem ini makanya dalam satu konteks bullying itu Indonesia itu mohon maaf ya, coba kalau kita jujur mencermati kita ya sebagai bangsa gitu. Anehnya kita itu adalah kita itu bahkan dalam humor, pelawak itu akan muncul ketika ada bullyingnya. Jadi tonggosnya gigi, kemudian pendeknya tubuh, kemudian gempalnya badan, itu semuanya menjadi jadi pelawak itu begitu tuh ya, yang di Indonesia itu. Kemudian juga ketika misalnya adegan-adegan loh di dalam film lawak atau komedi di televisi gitu ya, terus orang itu jatuh itu kan sakit ya, jatuh itu kan Ketawain. itu jadi bahan candaan kan. Jadi lucunya kita itu adalah lucu pada bullying. Aneh ya kita ya. Jadi lucunya kita itu adalah lucu pada hal-hal yang melihat orang lain menderita gitu. Makanya potongan-potongan video yang itu isinya adalah kesalahan-kesalahan itu jadi bahan lucu-lucu di antara kita. Misalnya naik motor terjatuh, atau kita lagi bawa jatuh menimpa kita. Potongan-potongan video kesalahan-kesalahan kayak gitu itu viral dan menjadi lucu-lucu di antara kita. Jadi lucunya kita itu pada mentertawakan orang lain. Lucunya kita itu karena mentertawakan kesalahan atau kekurangan atau kelemahan atau hal yang spesifik pada orang lain gitu. Jadi lucunya itu tidak lucunya. Sebenarnya lucunya itu Jogja ya. Jogja itu punya tradisi yang namanya plesetan. Plesetan itu tidak akan bisa membuat orang tertawa kalau tidak pada level keilmuan yang setara. Maksudnya gini, anak-anak kuliah, anak-anak mahasiswa itu pada plesetan. Saya ingin malah nih, kok lucunya ya? Kok mereka ketawa-ketawa? Kok saya lucunya gitu? Jadi kenapa plesetan ini tidak menjadi, walaupun sebagian plesetan juga bully, tapi sebagian, enggak semua plesetan bully. Plesetan itu pada dasarnya bermain kata-kata secara sangat cerdas dan cepat. Karena kalau nggak cepat, udah tak mikir orang lucu. Yang membuat lucu itu ketika spontanitas, nyaut dan kayak nek orang dong ini ngomong apa tadi. Jadi orang itu untuk bisa lucu ya, itu butuh level intelektual tertentu gitu. Ini ya, kelucuannya lucu. Makanya nggak laku di televisi nasional. Mas Kelly Purlara itu nggak lagi diakses karena memang lucunya itu lokal. Jadi bagi orang yang nyambung itu lucunya bukan main gitu ya. Saya ketemu Mas Kelly, kalau ketemu Mas Kelly itu ngobrol sebentar aja sudah saya keras kalau saya ketawa-tawa terus. Tapi begitu dia muncul di televisi, saya guyu sopo, gak harus saya guyu gitu. Jadi kan
yang tidak dipahami orang. Nah, walaupun kalau orang itu ngawur, akhirnya pelesetan akhirnya juga jadi bulian. Tapi sebetulnya dulunya tidak untuk membuli. Pelesetan itu benar-benar sebuah situasi yang kemudian satu kalimat itu bisa dikembangkan menjadi banyak sekali kalimat yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang dikembang-kembangkan gitu ya. Seakan-akan kemudian menjadi tidak berhubungan, dan di titik tertentu kita merasa dari serangkaian kalimat pelesetan itu nanti ada satu atau dua atau tiga yang itu sangat lucu dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau kita lihat itu gak laku. Jadi yang paling laku, mohon maaf kalau filmnya zaman dulu ya, zaman saya masih muda dulu, itu Warkop. Warkop itu apa? Bullying. Lucunya di Warkop itu semuanya bullying gitu. Jadi kalau kita lihat, itu unik juga di kita, komedi itu bullying. Makanya saking bullying, maka begitu komedian ini mengalami risiko di panggung, itu orang menganggapnya sebagai lucu. Rik Muhammad itu meninggal ketika dia di panggung, dia terpleset jatuh, itu orang mentertawakannya di panggung karena dianggap itu adegan lucu-lucuan, padahal dia jatuh beneran dan mati beneran. Matinya bukan mati beneran, mati beneran. Itu karena dia menganggap itu sebagai sesuatu yang sifatnya biasanya kayak gitu, lucu-lucuan gitu ya. Nah, ini memahami teori sistem. Kemudian kalau memang sudah terlanjur ibu ya, di rumah kita memang harus membiasakan diri dengan mengubah. Jadi kita membuat kesepakatan untuk tidak membiasakan diri dengan bullying, lalu membiasakan untuk meminta maaf karena bisa jadi dari buruan-buruan kita itu bisa jadi menyakitkan ya. Kita bisa jadi anak itu tidak bisa mengekspresikan. Anak itu kelihatan ketawa-ketawa gitu, tapi sebetulnya dia itu menyimpan kenapa aku dibully terus-terus seperti ini. Itu dia nggak bisa mengekspresikan. Tidak semua anak mampu mengekspresikan, tapi bahwa orang ditertawakan itu pada dasarnya nggak suka gitu ya, kecuali ketika ditertawakan pada hal yang memang layak ditertawakan. Tapi kalau misalnya kayak sesuatu yang sebetulnya itu merupakan kelemahan dirinya terus jadi bahan ejekan lalu tertawa-tertawakan gitu ya. Nih, lihat nih, anak yang tidak mandi selama sebulan itu banyak banget nggak mandi sebulan ini. Itu padahal dia pagi tadi belum mandi, hanya belum mandi tadi pagi, tapi sampai siang belum mandi. Dia bilang sebulan itu untuk mengekstrimkan itu dia bilang, sebulan tuh nggak mandi anak itu, dan itu ditetapkan oleh kakaknya, oleh adiknya gitu ya. Itu mungkin kayak begitu lucu di keluarga itu, tapi bisa jadi pada si anak itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, tapi dia nggak bisa mengekspresikan. Apalagi ketika prestasi. Lalu ada nih anak kita ini di keluarga kita ini dia yang bernama, tapi semua orang tahu yang dimaksud si dia. Semua orang tahu yang dimaksud dia tanpa nyebut nama. Ada nih di rumah kita nih, masa matematika kok dapat 0 gitu. Padahal itu dia dapat 4 kan, tapi disebutnya itu masa matematika dapat 0. Hanya satu loh di rumah kita yang matematikanya dapat 0. Semua orang tahu, kakak-kakaknya tahu yang dimaksud ini gitu. Lalu itu menjadi bahan ketawaan karena matematikanya 0 gitu. Jadi akhirnya seakan-akan lucu, keluarga itu seakan-akan lucu. Tetapi pada si anak yang sedang mendapatkan perundungan di bahasa aslinya, bahasa Indonesia perundungan, bullying gitu. Kalau anak yang sedang melakukan perundungan itu bisa jadi dia menerima itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, tetapi dia nggak bisa mengekspresikan. Maka saling meminta maaf itu penting ya. Kita sebagai orang tua itu sadar apa nggak sadar kita semuanya pernah melakukan kepada sadar apa nggak sadar kita pernah semuanya melakukan. Makanya kenapa kalau di dalam konteks rumah tangga itu perlu melakukan yang namanya detox. Detox itu salah satunya dengan meminta maaf itu detox. Jadi tadi kan racun itu kita hilangkan. Produknya Keling apa yang detox? Kino takara itu contoh detox itu yang mengeluarkan racun. Jadi kalau di keluarga kita itu ada perilaku yang cenderung akan menghasilkan racun, maka harus ada detoxnya, harus ada kinonya yang menyebabkan racun itu menjadi terhilangkan dari keluarga kita. Salah satu cara detoxnya itu adalah meminta maaf. Itu bullying itu kayak ini, bermain-main batu di danau yang tenang itu. Jadi danau yang tenang itu yang kita lempari batu. Zaman saya kecil suka banget itu melempari batu di danau. Nanti batunya itu kan kalau
pinter, tapi saya nggak pernah berhasil. Kalau orang-orang yang pinter itu nanti kan batunya itu melompat-lompat gitu ya di atasnya air itu. Jadi tidak langsung tenggelam. Kalau nggak pinter itu cuma dilempar langsung tenggelam airnya, itu berarti nggak pinter. Tapi kalau pinter itu batunya itu kan melompat-lompat dulu di atasnya permukaan air dan itu baru kemudian dia tenggelam gitu. Nah itu permainan kayak gitu. Begitu kita lempari batu, nanti permukaannya kan beriak sebentar, tapi setelah itu tenang. Kita lempar batu lagi, permukaan baru beriak setelah itu tenang. Lalu pertanyaannya adalah apakah tenangnya sebelum dilempar batu sama atau berbeda dengan riak tenangnya ketika setelah selesai dilempari batu. Tadi tenang, dilempari batu terus beriak sebentar, setelah itu tenang lagi. Nah, tenangnya yang pertama tadi sebelum dilempar batu dengan tenang yang kedua setelah dilempar batu itu sama apa beda? Nah gitu ya. Sama apa beda? Beda. Yang berbeda adalah karena di dasar danaunya sudah ada batu yang membedakan. Jadi kayak anak mungkin ketika dia dibully dalam level tertentu dia nangis. Tapi setelah diajak, ini makanan kesukaanmu, dia langsung ketawa-ketawa lagi kan. Ini mainanmu, dia langsung ketawa-ketawa lagi kan. Nah, tenangnya yang pertama sebelum dibully dengan tenangnya kedua setelah dibully itu sama apa berbeda? Berbeda. Bedanya apa? Tadi belum ada bullying, sekarang ada bullying. Bullying itu kayak batu yang mengendap tadi. Dilempar batu, ada endapan batu, terus bisa mengendap. Jadi di dasar dalamnya itu ada banyak banget endapan batunya itu. Nah, detox itu artinya mengambil batu-batu tadi itu. Itu detox, mengambil batu-batu tadi itu. Jadi apa yang sudah terlanjur kita masukkan ke dalam tubuh anak kita sebagai racun omongan, racun perbuatan yang itu menjadi detox, yang itu menjadi toksin, menjadi racun bagi anak-anak kita atau bagi pasangan kita, maka cara mengambilinya, cara mendetoksnya adalah dengan jalan kita meminta maaf atas hal yang dulu pernah kita lakukan. Kita sebagai orang tua itu tidak mungkin ada orang tua sempurna, nggak mungkin ya, nggak mungkin ada orang tua tanpa salah, nggak mungkin ada istri yang tanpa salah kepada suami, nggak mungkin ada suami yang tanpa salah kepada istri, nggak mungkin. Semua dari itu pernah salah kepada orang laki setelah kita makin dekat interaksi kita makin banyak salah kita, makin jauh interaksi kita makin sedikit salah kita. Jadi kalau mau minta maaf kepada orang jauh itu kebalik, karena pasti sedikit salah kita kepada orang jauh. Yang paling banyak salah kita adalah kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kalau tiap hari sama suami berarti sama suami itu yang paling banyak salah. Kalau tiap hari ketemu istri dengan istri itu yang paling banyak salah. Kalau tiap hari dengan anak-anak berarti dengan mereka yang paling banyak salah. Kalau kita berinteraksi dengan orang tua ya berarti dengan mereka juga paling banyak salah. Pokoknya dengan siapa yang kita interaksi harian itulah yang salah kita paling banyak. Yang jarang-jarang interaksinya ketemunya dalam pertemuan teras setahun sekali itu nggak ada salahnya. Maksudnya hampir nggak ada interaksi saya nggak pernah ya. Ketemu pas terang lagi, pas sudah lebaran, ketemu dalam terang lagi setahun sekali ketemunya. Yang dari jauh-jauh itu kita mah nggak pernah berinteraksi harian. Nah, salahnya ke mereka itu sedikit banget. Jadi yang paling banyak yang kita harian ketemu ini. Kalau kita mengadakan hal lebih halal itu harus setiap hari kepada keluarga kita. Kepada yang jauh-jauh lawan bela tahun sekali atau silaturahim. Tapi kalau halal bihalal dengan keluarga itu tiap hari untuk meminta. Begitu untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon dimaafkan atas sekali tidak berkenan. Kalau ketemu dalam pertemuan berikutnya kita akan sambung pada ciri kedua ya dari 6 ciri itu nanti selama setahun kita bertemu di tahun 2020 ini akan kita tuntaskan 6 ciri agar benar-benar 6 ciri itu bisa menjadi ciri dari keluarga kita semuanya sehingga kita bisa menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk ini langsung diakhiri dengan penutup dan doa dari Pak Cahyadi. Sekarang mari kita tutup baru kita laksanakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberkahi keluarga kita, Allah berkahi bisnis kita, Allah berkahi semua langkah-langkah kegiatan kita sehingga kita semuanya bisa menjadi orang yang selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahagia dunia dan di akhirat nanti. Diri bagi Allah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin